Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ayon Dinianto, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara 2 dan teman-teman kelas Hukum Tata Negara 2 yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hayadiana dengan NIM 1521032. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi perkuliahan pada hari ini, yaitu berkaitan dengan kewarganegaraan. Di mana pada materi ini kita akan membahas tentang warga negara, penduduk, hubungan warga negara dengan negara, hubungan penduduk dengan negara, dan yang terakhir ada asas kewarganegaraan, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Langsung saja, yang disebut dengan warga negara adalah rakyat bertempat tinggal dan dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara. Artinya seseorang itu dapat dikatakan sebagai warga negara ketika seseorang itu bertempat tinggal dan memiliki hubungan dengan negara. Lalu siapa yang menjadi warga negara? Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Artinya warga negara ini bukan hanya masyarakat ataupun orang-orang Indonesia asli ya, akan tetapi mencakup orang-orang negara lain yang disahkan dengan undang-undang ya. Artinya seseorang itu atau orang negara lain itu terlebih dahulu mengajukan permohonan kewarganegaraan ya kepada presiden melalui menteri ataupun pejabat yang berwenang ya, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ya, tentang kewarganegaraan Indonesia ya. Kemudian siapa yang dimaksud dengan penduduk ya? Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 26 ayat 2 menjelaskan bahwa penduduk ialah warga Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Artinya siapapun itu yang bertempat tinggal di Indonesia itu disebut sebagai penduduk. Dan ada hubungan warga negara dengan negara ya, di mana hubungan warga negara dengan negara ini terletak pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban, di mana yang menjadi hak-hak warga negara adalah menjadi kewajiban negara, sebaliknya yang menjadi hak-hak negara itu menjadi kewajiban warga negara. Adapun pengertiannya, hubungan negara ataupun hubungan warga negara dengan negara, yaitu warga ya, secara sendiri-sendiri merupakan subjek-subjek hukum yang menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara dan terhadap negara. Adapun hak-hak warga negara itu wajib untuk diakui oleh negara, ataupun negara itu memiliki hak-haknya ya, ataupun memiliki kewajibannya. Yang pertama, kewajiban warga negara untuk mengakui ataupun hak-hak warga negara itu mendapat pengakuan dari negara. Biasanya disebut sebagai recognized ya, yaitu hak-hak warga negara itu diakui ataupun mendapat pengakuan dari negara. Yang kedua ada respected ya, yaitu hak-hak warga negara itu mendapat penghormatan ataupun dihormati oleh negara. Kemudian yang ketiga ada protected ya, di mana hak-hak warga negara itu harus mendapat perlindungan ataupun dilindungi oleh negara. Dan yang keempat ada facilitated, di mana hak-hak warga negara itu harus mendapat fasilitas ataupun difasilitasi oleh negara. Dan yang kelima ada fulfilled ya, di mana hak-hak warga negara itu harus terpenuhi ataupun dipenuhi oleh negara. Begitu juga sebaliknya,
warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara yang merupakan hak-hak negara itu wajib diakui, wajib dihormati, dan wajib ditaati oleh setiap warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ya, itu berbunyi pada ayat pertama, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada ayat ketiga, setiap warga negara berhak dan memiliki kewajiban untuk membela dalam upaya pembelaan negara. Ataupun lebih jelasnya, setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Saya contohkan hubungan negara dengan negara itu ketika warga negara itu berhak untuk mendapat perlindungan dan fasilitas, maka menjadi kewajiban suatu negara ya. Dan warga negara tersebut juga wajib untuk membayar pajak, baik pajak bumi, pajak tanah, dan sebagainya. Kemudian hubungan penduduk dengan negara ya, di mana hubungan penduduk dengan negara ini terletak pada kedudukan, yaitu sebagai warga negara ataupun sebagai warga asing ya. Karena dalam pengertiannya penduduk adalah warga negara Indonesia dan negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia ya. Hubungan penduduk dengan negara ketika disandarkan dengan kedudukannya sebagai warga negara ataupun sebagai warga asing ya, itu berbeda ya. Hubungan negara ataupun penduduk yang berkedudukan sebagai warga negara itu hubungannya melekat ya, tidak akan terputus ya. Dimanapun seseorang itu yang sebagai warga negara berada, maka hak-hak itu harus dipenuhi ya, dan diberikan oleh negara. Negara wajib untuk memberikan hak-hak tersebut, dan juga warga negara tersebut atau penduduk yang sebagai kedudukannya warga negara itu wajib untuk memenuhi kewajiban terhadap hak-hak negara tersebut ya. Berbeda dengan hubungan penduduk sebagai kedudukannya negara asing, itu hubungannya terbatas ya, hanya ketika warga asing itu bertempat tinggal di negara tersebut, maka hubungan itu akan terjalin ya. Negara wajib memberikan perlindungan. Sebaliknya warga asing itu juga wajib untuk menghormati dan menaati peraturan-peraturan yang berada di dalam negara tersebut. Penduduk juga sebagai salah satu syarat dari terbentuknya suatu negara ya, di mana tidak akan terbentuknya negara ketika tidak ada penduduk ya, dan juga tidak akan ada yang namanya hubungan dengan negara ya ketika tidak ada negara. Kemudian yang terakhir ada asas-asas kewarganegaraan ya, di mana asas-asas kewarganegaraan itu ada dua. Yang pertama ada asas ius soli, dan yang kedua ada asas ius sanguinis ya. Di mana asas ius soli itu asas yang mengakui kewarganegaraan atau ditentukan dengan tempat kelahiran ya. Jadi seseorang itu dapat dikatakan sebagai warga negara A jika seseorang itu lahir di negara A. Akan tetapi pengertian dari asas ius sanguinis itu
asas yang diberlakukan untuk mengakui kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan garis keturunannya. Jadi seseorang itu dapat dikatakan sebagai warga negara B ketika garis keturunannya adalah warga negara B. Sedikit contoh ya penerapan dari asas ius sanguinis ya. Jika anak dari pasangan yang berasal dari negara A ataupun Indonesia ya, yang menganut asas ius soli ataupun garis keturunan, itu melahirkan anak di negara Jepang yang menganut asas ius sanguinis ya, atau garis keturunan ya. Maaf, saya ulangi. Sebagai contoh, jika terdapat kasus ya, anak itu lahir di negara Jepang ya, yang menganut asas ius sanguinis ya, sedangkan orang tuanya adalah dari negara Indonesia yang menganut asas ius soli ataupun tempat kelahiran ya, maka anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia karena di Jepang itu menganut asas ius sanguinis atau asas keturunan ya. Kemudian penerapannya dalam kasus ius soli ya, contohnya dalam semisal anak itu dilahirkan di negara Inggris ya, dan orang tuanya itu berasal dari negara Amerika. Negara Inggris sama-sama dan Amerika itu sama-sama menganut asas ius soli ya, atau tempat kelahiran ya, maka anak tersebut secara tempat kelahirannya, maka anak tersebut menjadi kewarganegaraan Inggris ya, walaupun ayahnya itu berasal dari Amerika yang juga menganut asas ius soli ya. Kemudian terkadang ada kasus anak itu status kewarganegaraannya itu ganda ya. Bagaimana untuk menyelesaikan kasus tersebut? Maka ketika anak tersebut sudah dewasa ataupun menginjak usia 18 tahun ataupun sudah menikah, maka anak tersebut wajib untuk meninggalkan dan memilih salah satu kewarganegaraannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Jika ada teman-teman ingin bertanya ataupun memberikan pemahaman yang lebih lanjut, mungkin bisa nanti kita sharing-sharing pas perkuliahan ya, secara offline ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.